Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nila Sari Indah Yuniati, SSC MSI, dosen tetap pada Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Tikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sajikan sebagai bahan evaluasi adalah mata kuliah Bakteriologi Dasar dengan kode TLM 2033. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktik yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran, di awal semester, saya telah menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah divalidasi dan disahkan oleh Kepala Program Studi, dan penyusunan RPS diawali dengan pemetaan capaian pembelajaran lulusan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub CPMK, strategi pembelajaran, serta metode asesmen sehingga setiap aktivitas pembelajaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teoritis dan praktik sebagai landasan pemeriksaan laboratorium medik. Pembelajaran mengintegrasikan teori dan praktik sehingga mahasiswa menguasai konsep dasar karakteristik bakteri, melakukan teknik dasar pemeriksaan bakteriologi meliputi pembuatan media pertumbuhan bakteri, teknik isolasi biakan murni, pewarnaan bakteri, pengendalian mikroorganisme hingga uji koefisien fenol, menginterpretasikan hasil pemeriksaan, serta menerapkan prinsip kerja aseptis, K3 dan penjaminan mutu sesuai standar laboratorium medik. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK. Pada pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya memberikan penguatan konsep dasar menggunakan interaktif lecture yang dipadukan dengan media pembelajaran digital, demonstrasi, dan contoh kasus laboratorium. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman konseptual sebagai bekal mahasiswa sebelum melakukan pembelajaran aktif. Asesmen dilakukan melalui evaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif, meliputi kuis, presentasi, penugasan, observasi keterampilan laboratorium, laporan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Hasil evaluasi tersebut saya gunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, berikut ini cuplikan proses pembelajaran mata kuliah bakteriologi untuk pertemuan ke-6 dan 7 tentang media pertumbuhan bakteri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang Ibu. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sehat semua ya, tidak ada yang absen, alhamdulillah, baik. Hari ini kita belajar bersama tentang media pertumbuhan bakteri ya. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita awali perkuliahan di siang hari ini dengan membaca doa kepada ketua kelas. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita doa mulai. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan presensi di kampus seperti biasa ya. Ini untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Silakan. Sudah? Baik, kita mulai ya untuk materi hari ini. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan kalian mampu untuk memilih jenis media pertumbuhan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, serta diharapkan kalian mampu memahami prinsip kendali mutu media pertumbuhan bakteri ya. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah yang pertama pengertian dan fungsi
media pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada komponen media pertumbuhan bakteri, klasifikasi media pertumbuhan bakteri, serta prinsip pemilihan media pertumbuhan bakteri ya. Oke, untuk pengertiannya dulu. Media pertumbuhan itu merupakan campuran nutrisi ya atau nutrien dan senyawa kimia tertentu yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengisolasi mikroorganisme terutama bakteri dalam kondisi laboratorium. Nah, kenapa bakteri perlu media untuk tumbuh? Karena bakteri itu memerlukan nutrisi, Bu. Memerlukan nutrisi ya, sementara di media pertumbuhan itu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Mauna. Ya, itu merupakan fungsi dari media pertumbuhan yang pertama ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah memfasilitasi identifikasi morfologi koloni. Ini secara umum. Secara umum bakteri mengandung karbohidrat sebagai sumber energi utama, kemudian pepton sebagai sumber nitrogen dan asam amino, kemudian ada ekstrak daging atau yeast, fungsinya sebagai sumber mineral dan vitamin, agar-agar khusus untuk media padat ya, fungsinya sebagai pemadat, ada garam mineral dan ada pH buffer untuk menjaga tekanan osmotik serta menjaga pH, serta semua media pertumbuhan itu membutuhkan air sebagai pelarut ya. Sebagai pelarut ketika kita membuatnya ya. Kemudian klasifikasi media pertumbuhan bakteri. Media pertumbuhan bakteri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama berdasarkan bentuk fisiknya atau konsistensinya. Ada media cair atau liquid media, ada media semi solid, kemudian ada media padat atau solid ya. Media liquid atau cair tentu saja yang konsistensinya cair karena dia tidak mengandung agar ya. Kemudian kalau semi solid kandungan agarnya hanya sedikit. Sedangkan media padat sudah jelas mengandung pemadat berupa agar ya. Selanjutnya berdasarkan komposisinya ada media sintetik dan ada media kompleks. Untuk media sintetik ini merupakan media yang buatan pabrik ya. Jadi komposisi kimianya atau nutrisinya sudah diketahui secara pasti. Sedangkan untuk media kompleks ini biasanya berupa campuran antara bahan-bahan sintetis dengan bahan alami. Seperti contohnya soya atau kedelai, kemudian beef extract ya. Itu berasal dari bahan-bahan alami. Kemudian yang ketiga berdasarkan fungsinya ya. Berdasarkan fungsinya ada media general, yaitu media yang umum yang bisa digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri. Kemudian ada media enrichment. Enrichment itu media yang diperkaya. Jadi dia mengandung bahan atau senyawa tertentu yang untuk berfungsi sebagai pengkaya. Biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang sulit tumbuh atau fastidious bacteria ya. Kemudian ada media selektif. Ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan jenis bakteri tertentu dan memisahkan dari jenis bakteri lainnya karena di dalam media selektif ada kandungan yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri lain yang selain yang dituju ya. Terakhir ada media diferensial. Media diferensial ini merupakan media yang bisa digunakan untuk membedakan satu kelompok bakteri dengan kelompok bakteri lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu contohnya ya. Nah, ini di sini ada contoh media cair ya. Contoh media cair ada nutrien broth, kemudian media semi padat ada SIM, sulfit, indol, motility agar. Ini biasanya bentuknya agak padat tapi tidak terlalu ya. Karena semi solid ini biasa digunakan untuk mengetahui motilitas bakteri. Selanjutnya media agar, nutrien atau nutrien agar, ini merupakan media padat ya. Nah kemudian ini contoh media selektif, EMBA ya. EMBA itu eosin metilen blue agar, EMBA. Nah EMBA ini merupakan media selektif untuk gram negatif. Jadi gram positif tidak bisa tumbuh di sini karena dihambat oleh kandungan eosin serta birometilen yang terkandung di dalam EMBA.
Untuk gambar pertama ini merupakan koloni bakteri Escherichia coli di dalam media embak. Warnanya apa nih? Hijau metalik. Ya, warnanya hijau metalik ya. Kemudian ini merupakan koloni Enterobacter aerogens, gram negatif juga, pada media embak. Dia koloninya jernih, kemudian ada titik hitamnya ya. Selanjutnya ada Proteus vulgaris. Kalau ini koloninya jernih. Kemudian ada Salmonella typhi. Salmonella typhi juga koloninya jernih di embak. Nah, yang terakhir ini tidak ada pertumbuhan karena Staphylococcus merupakan gram positif, sedangkan embak ini merupakan gram negatif. E. coli, kenapa dia warnanya hijau metalik? Karena dia mampu memfermentasi laktosa yang terkandung di dalam media. Oke, selanjutnya ada MSA. MSA atau mannitol salt agar merupakan media selektif untuk bakteri gram. Kalau tadi untuk gram negatif, kalau ini untuk gram positif ya. Ini bisa membedakan Staphylococcus aureus dari Staphylococcus jenis lainnya. Jadi selain dia media selektif, dia juga media diferensial karena bisa membedakan Staphylococcus aureus dari Staphylococcus jenis lainnya seperti Staphylococcus epidermidis. Nah, kemudian kalau Micrococcus gimana? Karena Micrococcus ini gram negatif, maka dia tidak bisa tumbuh pada MSA ya. Untuk Staphylococcus aureus, dia mampu memfermentasi mannitol yang ada pada media sehingga warnanya kuning. Warna kuning itu interaksi dia dengan pH indikator yang ada di dalam media. Nah, karena dia mampu memfermentasi mannitol menghasilkan asam sehingga mengubah pH media menjadi asam sehingga warna media pun berubah menjadi kuning yang menandakan terbentuknya asam. Nah, ini Meconicae agar ya. Meconicae agar ini koloni E. coli. Pada Meconicae agar jelasnya seperti ini. E. coli akan membentuk warna pink atau kemerahan pada media ini. Kemudian untuk Proteus vulgaris dan Salmonella typhi ini juga bisa tumbuh di sini. Koloninya akan tidak berwarna ya, tidak berwarna. Kemudian S. aureus karena dia gram positif dia tidak bisa tumbuh. Meconicae agar juga merupakan media selektif untuk gram negatif. Dia biasa digunakan untuk mengisolasi bakteri dari spesimen urin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Rivaldi silakan. Kenapa pada spesimen urin itu digunakan media MCA bukan agar? Iya, di lab klinis MCA ini banyak digunakan untuk isolasi spesimen dari urin ya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena tadi yang pertama bakteri ini merupakan yang pertama media ini merupakan media selektif untuk gram negatif, sedangkan di dalam urin itu bakteri penyebab infeksi atau infeksi saluran kencing itu biasanya berasal dari gram negatif yang berasal dari saluran pencernaan atau gram negatif enterik, sehingga digunakanlah si MCA ini dengan harapan bakteri gram negatif penyebab infeksinya bisa terisolasi atau bisa tumbuh di sini gitu. Selain itu bakteri ini juga bisa membedakan antara bakteri gram negatif enterik yang fermenter laktosa dengan yang non fermenter laktosa ya, tunjukkan dengan perubahan warna tadi. Gitu Mas Rivaldi, jelas? Gitu. Ya. Selanjutnya ada agar darah ya. Agar darah ini banyak digunakan untuk menumbuhkan atau mengisolasi bakteri Streptococcus ya. Streptococcus. Nah, ini merupakan gambar pertumbuhan beberapa bakteri Streptococcus pada media agar darah. Pada gambar pertama, ini menunjukkan beta hemolisis. Beta hemolisis kalian bisa lihat di sini. Beta hemolisis pada media agar darah, dia mampu melisiskan sel darah merah atau eritrosit yang terkandung pada agar darah ini secara sempurna ya. Jadi yang beta itu yang sempurna, kemudian yang alfa hemolitik dia hanya mampu melisiskan sebagian saja. Contoh bakterinya,
Untuk beta hemolisis contohnya adalah Streptococcus pyogenes. Kemudian untuk alfa hemolisis yang melisiskan sebagian, contohnya adalah Streptococcus pneumonia. Selanjutnya yang gamma hemolisis, ini yang tidak mampu melisiskan sel darah merah. Jadi dia tidak terbentuk zona jernih. Jadi yang kita lihat dari kemampuan hemolitiknya adalah terbentuknya zona jernih di dalam media agar ya. Untuk contoh gamma hemolisis adalah Streptococcus non hemolitik. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mbak Sulfi. Kenapa untuk bakteri Streptococcus itu seringnya menggunakan media agar darah? Oh iya. Kenapa untuk Streptococcus menggunakan agar darah? Yang pertama, tadi ya, media ini merupakan media diperkaya dan Streptococcus ini merupakan salah satu golongan bakteri yang fastidius ya. Fastidius artinya dia sulit tumbuh pada media umum biasa. Dia memerlukan nutrisi tambahan untuk tumbuh sehingga di sini banyak digunakan untuk menumbuhkan Streptococcus itu. Kemudian yang kedua, Streptococcus itu bisa dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam melisiskan sel darah merah atau kemampuan hemolitiknya. Nah, sementara tadi di media agar darah ini kita bisa melihat kemampuan bakteri dalam melisiskan sel darah merah. Contohnya tadi yang beta hemolisis itu bisa diidentifikasi sebagai Streptococcus pyogenes. Kemudian yang alfa hemolisis, contohnya yang alfa hemolisis adalah Streptococcus pneumonia, sedangkan yang gamma hemolisis itu Streptococcus yang non hemolitik. Jelas Mbak Sulfi? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini merupakan tahapan pembuatan media blood agar plate ya. Jadi nanti di saat kalian praktikum, kalian akan belajar membuat blood agar plate. Ini saya jelaskan dulu tahapan atau cara pembuatannya. Yang pertama kalian tentu saja siapkan alat dan bahan. Ya, kemudian yang kita perlukan adalah blood agar base ya. Blood agar base, kemudian darah domba yang sudah mengalami defibrinasi dan tentu saja yang masih dalam kondisi steril. Selanjutnya ada aquades serta cawan petri steril. Nah, kemudian yang pertama kali dilakukan timbang dulu ya. Timbang dulu media agar base-nya. Kita misalnya mau buat 1 liter. Berarti kita membutuhkan 40 gram blood agar base untuk membuat 1 liter media. Kemudian blood agar base-nya kita larutkan ke dalam aquades, kita panaskan sambil diaduk hingga homogen menggunakan apa itu namanya? Hot plate stirrer ya. Nah, kemudian kalau sudah larut, ukur pH media ya. pH medianya diukur sesuai dengan kebutuhan. Kalau terlalu asam bisa ditambahkan NaOH, kalau terlalu basah bisa ditambah HCl. Biasanya bakteri itu umumnya tumbuh optimal pada pH netral ya, sekitar 7 ya. Jadi ketika medianya sudah tidak terlalu panas ya, kita tambahkan darah domba tadi 5-10%. Jadi kalau medianya 1 liter, kira-kira berapa mili darah yang dibutuhkan? Ada yang bisa? Ya Mbak Ara? Iya, 50 mili ya kalau 5% ya. Kalau kita mau pakai 10% berarti 100 mili. Ya, terima kasih Mbak Ara. Selanjutnya kita homogenkan, lalu kita tuang ke dalam cawan petri steril, kira-kira 1 cawan itu volumenya 20 mili per cawan ya. Ini dilakukan secara aseptik, bisa dilakukan di lav atau menggunakan api bunsen ya. Selanjutnya setelah dituang, biarkan media membeku. Setelah membeku, ditutup. Kemudian untuk penyimpanan jangan lupa cawan tutup cawan dan dibalik ya, supaya tidak berembun. Oke, selanjutnya disimpan pada refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius dan media bisa digunakan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini cukup jelas ya. Nah, kemudian ini yang terakhir tentang prinsip pemilihan media ya. Pemilihan media pertumbuhan bakteri didasarkan pada beberapa hal ya. Yang pertama, kita lihat dulu jenis spesimen klinisnya itu apa. Kalian analis, nanti kalian ketika akan melakukan pemeriksaan lab, kalian
Harus lihat dulu sampel klinisnya itu apa, spesimen klinisnya untuk menentukan media apa yang digunakan. Apakah urin, darah, feses, atau sputum? Kalau urin, tadi contohnya bisa pakai McConke agar, ya betul. Kemudian kalau sampelnya darah, bisa pakai apa? PAP bisa ya. Kemudian kalau feses bisa pakai apa? Yang feses banyak mengandung mikroorganisme enterik, gram negatif, berarti MCA, kemudian SSA bisa, EMBA juga bisa ya. Terus sputum pakai apa? Kalau sputum ini bisa mengandung bakteri gram positif, bisa banyakannya malah gram positif, jadi BAP dan MSA ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan selain jenis spesimen klinis adalah dugaan mikroorganisme penyebabnya. Kira-kira dari sampel atau spesimen yang kita terima itu kira-kira yang mau atau penyebab infeksinya dari golongan bakteri gram positif, gram negatif, atau dari Fastidius bacteria, atau dari jamur atau ragi gitu. Dari sini kita bisa menentukan. Kalau gram positif kita bisa pakai MSA, BAP ya. Gram negatif MCA, terus EMBA ya. Kalau Fastidius, misalnya nih kita mau mengisolasi Neisseria gonorrhoeae, pakai apa? Ya betul Mbak Zulfi, agar coklat ya. Kalau jamur kita pakai apa? PDA, betul Mbak Indan. Ya. Selanjutnya, selain tadi ada kita pertimbangan juga tujuan pemeriksaan laboratoriumnya, apakah untuk isolasi, atau untuk identifikasi, atau untuk diferensiasi, atau untuk enrichment, atau untuk media transport. Pilih mana media yang sesuai. Nah ini kalau nutrien agar, ini untuk sebagai media umum ya, ini paling cuma untuk menghitung jumlah koloni bakteri. Kemudian blood agar, ini diperuntukkan untuk bakteri Fastidius dan yang hemolisis untuk melihat sifat hemolitiknya. Kemudian coklat agar biasa dipakai untuk golongan Neisseria dan Haemophilus. Kemudian McConke agar biasa digunakan untuk gram negatif dan untuk mengetahui apakah dia fermenter laktosa atau tidak. Manitosat agar biasa digunakan untuk golongan Staphylococcus gram positif. Untuk EMBA ini biasa digunakan untuk Enterobacteriaceae ya, bakteri-bakteri enterik ini banyak dari golongan Enterobacteriaceae. Kemudian SSA untuk Salmonella dan Shigella, misalnya pada kasus demam tifoid. Kemudian TCBSA khusus untuk Vibrio pada kasus kolera ya, ini biasanya pakai TCBSA. Kemudian ada Saborot agar atau SDA, ini biasa untuk isolasi jamur. Oke, dari materi yang sudah kita pelajari bersama, adakah yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan melakukan evaluasi. Silahkan kalian kerjakan ini. Kalian kerjakan, ini ada 4 kasus ya. Ada 4 kasus infeksi. Yang pertama ada infeksi saluran kemih. Kemudian ada faringitis yang diduga disebabkan Streptococcus pyogens. Kemudian ada diare yang diduga disebabkan salmonella, serta ada kolera, ada kasus kolera. Nah, dari 4 kasus itu masing-masing kira-kira media yang tepat untuk digunakan apa? Atau media yang bisa dipilih atau digunakan untuk kasus-kasus tersebut apa? Kemudian jelaskan juga alasannya ya. Ini nanti akan saya tunjuk secara random saja. Waktunya 5 menit cukup ya? Ya, oke. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah 5 menit ya. Saya tunjuk secara acak saja. Untuk kasus pertama, infeksi saluran kemih. Coba Mbak Mauna, untuk infeksi saluran kemih, media yang dipilih kira-kira apa? McConke sama itu blood agar atau darah. McConke sama Agar
Agar darah. Kenapa memilih Mekon-K dan agar darah? Karena mendeteksi bakteri gram negatif sama mendeteksi gram positif sama ini loh Bu, kayak pola hemolisis. Oke, MCA-nya untuk gram negatifnya, kemudian BAP-nya untuk gram positifnya, serta untuk melihat kemampuan hemolitiknya. Apakah ISK-nya disebabkan oleh gram negatif atau dari gram positif gitu ya. Oke, ya sudah tepat. Terima kasih Mbak Mauna. Selanjutnya untuk kasus kedua, kasus faringitis yang diduga disebabkan Streptococcus pyogenes. Mbak Siva, ya Mbak Siva, silakan. Untuk kasus faringitis diduga pada bakteri Streptococcus pyogenes itu pakai medianya blood agar itu. Blood agar kenapa? Karena blood agar itu untuk menemukan Streptococcus pyogenes termasuk juga ke dalam bakteri Fastidios, sekaligus juga untuk melihat pola beta hemolisisnya. Ya, untuk Streptococcus pyogenes, Mbak Siva tahu nggak dia hemolitik apa? Beta. Iya, betul ya. Untuk faringitis yang diduga disebabkan Streptococcus pyogenes, kita menggunakan BAP ya, BAP. Karena kenapa? Yang pertama, Streptococcus itu Fastidious bacteria. Yang kedua, untuk melihat pola hemolitiknya. Karena Streptococcus pyogenes ini merupakan beta hemolitik ya, berbeda dari Streptococcus lainnya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya, kasus ketiga, Mbak Ara. Ya, kasus ketiga silakan, diare diduga salmonella. Media yang digunakan apa Mbak Ara? SSA. Kenapa? Karena media SSA itu bersifat selektif untuk salmonella dan shigella, serta membedakan fermentasi laktosanya. Iya. Kalau salmonella dia berwarna apa pada media SSA? Warna jernih ya, dengan black spot di tengah. Oke. Terima kasih Mbak Ara. Selanjutnya terakhir ada kolera. Mbak siapa? Mbak Indan. Untuk medianya TJBSA Ibu. Ya, TCBSA kenapa? Karena selain untuk Vibrio terus pH-nya basah. Iya. Sebagai indikator untuk fermentasi sukrosa. Ya, betul ya. Vibrio kolera pada TCBSA akan menghasilkan koloni berwarna kuning ya, karena dia mampu memfermentasi sukrosa pada TCBSA. Oke. Baik, sepertinya sudah cukup paham. Dikumpulkan menjelang UTS. Jelas untuk tugas terstrukturnya? Baik, kalau sudah jelas semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga perkuliahan siang ini memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian Bapak dan Ibu Asesor cuplikan video pembelajaran dari saya. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.